Info terbaru di Info Guru Update kali ini terkait dengan nasib sahabat-sahabat R2 dan R3 pasca perubahan peraturan dari Menpan maupun BKN. Berikut langsung saja untuk ulasan lengkapnya. Polemik berakhir bagaimana nasib status P3K honorer R2 dan R3, ini poinnya. Setelah pengangkatan dipercepat, bagaimana nasib P3K R2 dan R3? Formasi akan diangkat pada Oktober 2025 untuk sahabat-sahabat yang masuk database maupun yang sudah mendapatkan formasi. Sementara itu bagi peserta yang lolos dengan kode R2 dan R3 atau belum mendapatkan formasi, maka mengikuti kebijakan pada Kemenpan 16 tahun 2025, yaitu menjadi P3K paruh waktu. Jadi bisa disimpulkan bahwa peserta dengan kode R2 dan R3 akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, sementara untuk pengangkatannya menunggu usulan dari BPK. Honorer R2 dan R3 segera diangkat. Aspirasi tenaga honorer R2 dan R3 untuk mengisi daftar riwayat hidup telah resmi diajukan kepada Menpan RB. Usulan ini disampaikan langsung oleh Forum Honorer AP3K Indonesia dalam diskusi dengan difasilitasi oleh Mardhani Alisera, anggota Komisi 2 DPR RI. Menurut Ketua Umum AP3K Nurbaiti, diskusi tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Kemenpan RB yaitu Suryo Hidayat serta berbagai pihak terkait termasuk tenaga honorer dan ASN P3K. Dalam pertemuan ini beberapa poin penting disampaikan, berikut poinnya ya sahabat-sahabat, ini perlu dipahami. Yang pertama yaitu percepatan proses pengisian daerah P3K. Untuk sahabat-sahabat yang berstatus R2 dan R3 mengajukan untuk pengisian daerah ini untuk P3K sebelum tahap 2 selesai. Mereka berharap proses ini dapat dimulai pada bulan Maret tahun 2025, mengingat banyak tenaga honorer yang sudah mengikuti seleksi dan terdata dalam database BKN, namun kemudian dirumahkan atau dialihkan menjadi outsourcing. Selanjutnya, mencari solusi bagi honorer yang tidak memenuhi syarat. Kemenpan RB diharapkan dapat mencari solusi untuk sahabat-sahabat yang TMS, baik pada tahap seleksi P3K pertama maupun nanti P3K tahap kedua. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak tenaga honorer yang tetap tidak lolos, meskipun telah memenuhi sebagian besar kriteria. Oleh karena itu AP3K meminta agar ada kebijakan khusus untuk mereka. Jaminan pensiun bagi ASN P3K. Isu lain yang terus disoroti adalah jaminan pensiun bagi P3K. Saat ini banyak tenaga P3K yang telah pensiun tetapi tidak mendapatkan hak pensiun maupun jaminan kesehatan, sehingga mereka langsung kehilangan perlindungan sosial setelah masa kerja mereka berakhir. AP3K meminta pemerintah agar meninjau ulang kebijakan ini dan memastikan bahwa P3K yang telah mengabdi bertahun-tahun tetap mendapatkan hak finansial dan kesejahteraan di masa pensiun ini. Respon positif dari Kemenpan RB ini yang menjadi catatan. Menurut Nurbaiti, seluruh aspirasi yang disampaikan mendapat respon positif, baik dari Mardhani Alisera maupun perwakilan Kemenpan RB. Sebagai tindak lanjut, Mardhani Alisera akan mengajukan surat resmi kepada Kemenpan RB agar pengisian DRH untuk honorer R2 dan R3 bisa diproses pada bulan ini. Selain itu, dalam diskusi tersebut, Kemenpan RB juga memberikan penjelasan detail mengenai mekanisme pengangkatan P3K mulai dari pengusulan, formasi hingga seleksi. Mudah-mudahan untuk informasi ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat, dan mudah-mudahan surat resmi dari Pak Mardhani Alisera ini segera terbit dan segera diajukan ke Kemenpan RB, dan nanti Kemenpan RB segera membuat jadwalnya. Mudah-mudahan untuk informasi ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat. Pantau informasi terbaru hanya di Info Guru Update. See you next time.